Halaman 1 dari 21 muka daftar isi. Halaman 2 dari 21 muka daftar isi. Halaman 3 dari 21 muka daftar isi. Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan, KDT, hadis-hadis dhaif seputar Ramadan penulis, Teguh Hairul Fazli, LC 21 HLM. Judul buku hadis-hadis dhaif seputar Ramadan penulis Teguh Hairul Fazli, LC editor Ica Faricah, LC setting layout kais desain cover Syihab penerbit Rumah Fikih Publishing Jalan Karet Pedurenan No. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940. Cetakan pertama 29 April 2020 halaman 4 dari 21 muka daftar isi. 4 pengantar. 5 Ramadan diawali rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. 71. Redaksi hadis. 72. Sanad hadis. 73. Derajat hadis. 8D Ramadan setahun penuh. 11.1. Redaksi hadis. 11.2. Sanad hadis. 11.3. Derajat hadis. 12C Tidurnya orang puasa itu ibadah. 15.1. Redaksi hadis. 15.2. Sanad hadis. 15.3. Status hadis. 16D Ramadan tergantung zakat fitrah. 18.1. Redaksi hadis. 18.2. Sanad hadis. 18.3. Status hadis. 19 Profil penulis. 21. Halaman 5 dari 21 muka daftar isi. Pengantar bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia dibandingkan bulan lain, sebagaimana disebut dalam riwayat At-Tabrani. 1. Artinya, penghulu dari setiap bulan adalah bulan Ramadan dan penghulu dari setiap hari adalah hari Jumat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, artinya, seandainya manusia mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, maka sungguh mereka berharap agar setiap bulan dijadikan Ramadan. Begitu besar keutamaan dan fadilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi orang-orang beriman di bulan Ramadan, sehingga banyak kajian-kajian keislaman, baik itu kajian syubuh atau kultum tarawih yang membahas tentang 1. Fiqhul Islami wa Adilatuhu karya Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Halaman 6 dari 21 muka daftar isi. Keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Namun demikian, ada beberapa hadis yang sering disampaikan oleh mubalik dan penceramah yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan derajatnya dhaif, lemah. Oleh karena, penulis ingin merangkum beberapa hadis seputar Ramadan yang derajatnya dhaif, lemah, sehingga para mubalik atau penceramah bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan hadis tersebut. Pada buku kecil ini, penulis akan menyebutkan matan hadisnya, terjemahannya, sanadnya, dan derajatnya, status. Buku ini merupakan ringkasan dari buku hadis-hadis palsu seputar Ramadan karya Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, MA. Semoga buku kecil ini bisa memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Selamat membaca. Teguh Hairul Fazli halaman 7 dari 21 muka daftar isi. A. Ramadan diawali rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. 1. Redaksi hadis, artinya, permulaan bulan Ramadan itu rahmat, pertengahannya maghfirah, dan penghabisannya merupakan pembebasan dari api neraka. Hadis ini paling sering kita dengar di mimbar-mimbar masjid ketika kultum menjelang sholat tarawih dan para mubalik atau penceramah menyampaikannya dengan penuh semangat, padahal status hadisnya adalah dhaif, lemah, bahkan sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam kategori hadis maudhu, palsu. 2. Sanad hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Al-Ukaili dalam Ad-Du'afa, Ibn Adi, Al-Hatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, Ad-Dailami dan Ibn Asakir. Sementara sanadnya adalah Salam bin Sawad dari Maslamah bin halaman 8 dari 21 muka daftar isi. Al-Sal dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 23. Derajat hadis. 3. Menurut Imam As-Suyuti, status hadis ini adalah dhaif, lemah, dan menurut ahli hadis masa kini, Syekh Muhammad Nashiruddin Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah mungkar. Pernyataan Albani ini tidak bertentangan dengan pernyataan Imam Suyuti karena hadis mungkar adalah bagian dari hadis dhaif. Hadis mungkar adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang pernah melakukan kesalahan yang parah, pelupa, atau ia seorang yang jelas melakukan maksiat, fasik.
Hadis mungkar termasuk kategori hadis yang sangat lemah dan tidak dapat dipakai sebagai dalil apapun. Sebagai hadis dhaif, iya. 2 hadis-hadis palsu seputar Ramadan, karya Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, MA hal 14. 3 hadis-hadis palsu seputar Ramadan, karya Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, MA hal 15 halaman 9 dari 21 muka daftar isi. Menempati urutan ketiga sesudah matruk, semi palsu, dan maudhu, palsu. Sumber kelemahan hadis ini adalah 2 orang rawi yang masing-masing bernama Salam bin Sawar dan Maslamah bin Al-Salt. Menurut kritikus hadis ini, Adi, W365H, Salam bin Sawar lengkapnya Salam bin Sulaiman bin Sawar adalah mungkar hadis, hadisnya mungkar. Sementara kritikus lain, Imam Ibn Hibban, W354H, mengatakan bahwa Salam bin Sulaiman tidak boleh dijadikan hujjah, pegangan, kecuali apabila ada rawi lain yang meriwayatkan hadisnya. Sedangkan Maslamah bin Al-Salt adalah matruk. Secara etimologis, matruk berarti ditinggalkan. Sedangkan menurut terminologi ilmu hadis, hadis matruk adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang dituduh sebagai pendusta. Jadi, hadis ini dapat disebut hadis mungkar karena faktor rawi yang bernama Salam bin Sawar dan dapat juga disebut halaman 10 dari 21 muka daftar isi. Hadis matruk karena faktor rawi bernama Maslamah bin Al-Salt. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil untuk masalah apapun, dan tidak layak pula disampaikan dalam ceramah atau pengajian Ramadan. Apalagi para ulama hadis mengatakan bahwa meriwayatkan, menyampaikan, hadis dhaif itu tidak dibenarkan kecuali disertai penjelasan tentang kedhaifan hadis tersebut. Halaman 11 dari 21 muka daftar isi. Date Ramadan setahun penuh 1. Redaksi hadis. Artinya, seandainya umatku mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap setahun penuh Ramadan. HR. Ibnu Huzaimah. 2. Sanad hadis. Hadis ini dikutip oleh Utsman Al-Hubari dalam kitabnya Durrah An-Nasihin yang merupakan penggalan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, 311H, dalam kitabnya Sahih Huzaimah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'ab Al-Iman, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, dan Imam Ibn Najjar. Kemudian juga dinukil oleh Imam Al-Muziri, 656H, dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib. Halaman 12 dari 21 muka daftar isi. 3. Derajat hadis. Dalam kitab Sahih Huzaimah terdapat 2 sanad, jalur periwayatan, masing-masing dari Abu Al-Hattab dan Muhammad bin Rafi. Setelah diadakan penelitian yang mendalam dan seksama, maka hadis Ramadan setahun penuh ternyata hadis palsu. Kepalsuan tersebut disebabkan dalam setiap sanad terdapat rawi yang bernama Jarir bin Ayyub Al-Bajali. Para kritikus hadis menilai Jarir bin Ayyub Al-Bajali sebagai pemalsu hadis, matruk, dan mungkar. Oleh karena itu, hadis-hadis yang ia riwayatkan disebut hadis palsu, atau minimal matruk dan mungkar. Matruk adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang ketika meriwayatkan hadis dituduh sebagai pendusta, muttaham bi al-kasib, karena perilaku sehari-harinya dusta. Sedangkan hadis mungkar adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang halaman 13 dari 21 muka daftar isi sering melakukan maksiat atau sangat buruk kualitas hafalannya. Ketiga hadis ini yaitu maudhu, matruk dan mungkar adalah kualifikasi hadis yang sangat parah kedaifannya, daif syadid, yang tidak dapat dijadikan hujjah, dalil, untuk amalan apapun, bahkan dalam masalah fadilah amal, keutamaan beramal. Jika hadis Ramadan sebulan penuh itu sudah positif sebagai hadis palsu, yang menjadi pertanyaannya kenapa Imam Ibn Huzaimah memasukkan hadis tersebut dalam kitab beliau yang bernama Sahih Huzaimah. Padahal dari segi namanya aja, kitab ini memberi isyarat bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut merupakan hadis-hadis syahih, minimal syahih menurut penulisnya. Inilah yang menyebabkan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, 852H, mengkritik Imam Ibn Huzaimah dalam kitabnya Al-Matalib Al-Aliyah. Imam Ibn Hajar menilai Imam Ibn Huzaimah sebagai tasahul, mempermudah, halaman 14 dari 21 muka daftar isi. Dengan mencantumkan hadis palsu itu di dalam kitabnya, karena hadis itu dinilai hanya berkaitan dengan masalah-masalah ragaib, anjuran untuk beramal kebajikan. Sebenarnya, Imam Ibn Huzaimah tidak seceroboh itu, karena di kitabnya beliau telah menyebutkan 2 ungkapan yang bisa menyelamatkan beliau dari kritikan tersebut. Pertama, beliau menyatakan, ini adalah bab tentang dihiasinya surga untuk bulan Ramadan, apabila hadis ini syahih. Ucapan beliau, apabila hadis ini syahih,
memberikan isyarat bahwa beliau tidak secara mutlak menilai hadis itu syahih. Halaman 15 dari 21 muka daftar isi. C. Tidurnya orang puasa itu ibadah. 1. Redaksi hadis, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya mustajab, dan amalannya diterima. HR. Imam Al-Baihaqi. 2. Sanad hadis-hadis ini begitu populer di tengah-tengah masyarakat, sehingga banyak dari mereka yang menjadikannya ini sebagai pembenaran untuk memperbanyak tidur di bulan Ramadan karena dihitung sebuah ibadah. Ternyata hadis ini tidak terdapat di kitab-kitab hadis populer. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'ab al-Iman, kemudian dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Asy-Syaghir. Halaman 16 dari 21 muka daftar isi. 3. Status hadis menurut Imam As-Suyuti, kualitas hadis ini adalah dhaif, lemah. Bagi orang yang kurang mengetahui ilmu hadis, pernyataan Imam Suyuti ini dapat menimbulkan salah paham, sebab hadis dhaif itu secara umum masih dapat dipertimbangkan untuk diamal. Sedangkan hadis palsu, maudhu, semi palsu, matruk, atau mungkar tidak dapat dijadikan hujah untuk beramal sama sekali, walaupun hanya sekedar untuk mendorong amal-amal kebajikan, fadhail al-amal. Imam Muhammad Abdi Rauf Al-Minawi mengatakan dalam kitabnya Faid Al-Qadir yang merupakan kitab syarah, penjelasan, atas kitab Al-Jami' Asy-Syaghir bahwasanya pernyataan Imam Suyuti itu memberikan kesan bahwa Imam Al-Baihaqi menilai hadis tersebut dhaif, padahal tidak demikian. Imam Al-Baihaqi telah memberikan komentar pada hadis di atas, akan tetapi komentar tersebut tidak dikutip oleh Imam As-Suyuti. Halaman 17 dari 21 muka daftar isi. Menurut Imam Al-Baihaqi, di dalam sanad hadis itu terdapat nama-nama seperti Ma'ruf bin Hasan, seorang rawi yang daif, dan Sulaiman bin Amr an-Nahai, seorang rawi yang lebih daif daripada Ma'ruf. Bahkan menurut kritikus hadis Al-Iraqi, Sulaiman adalah seorang pendusta. Al-Minawi sendiri kemudian menyebutkan beberapa nama rawi yang terdapat dalam sanad hadis di atas, diantaranya Abd Al-Malik bin Umair, seorang yang dinilai sangat daif. Namun rawi yang paling parah kedaifannya adalah Sulaiman bin Amr an-Nahai tadi, yang dinilai oleh para kritikus hadis sebagai seorang pendusta dan pemalsu hadis. Halaman 18 dari 21 muka daftar isi. D. Ramadan tergantung zakat fitrah. 1. Redaksi hadis, ibadah bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi, dan tidak akan diangkat kepada Allah kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. 2. Sanad hadis Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Asy-Syaghir menuturkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin dalam kitabnya At-Targhib, dan Imam Ediyah, keduanya berasal dari Jabir, tanpa menyebutkan alasannya. Sementara Imam Al-Minawi dalam kitabnya Faid Al-Qadir yang merupakan kitab syarah atas kitab Al-Jami' As-Syaghir menyatakan bahwa seperti dituturkan Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Wahyat, di dalam sanad hadits itu terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Ubaid Al-Bashri, seorang yang tidak dikenal identitasnya. Halaman 19 dari 21 muka daftar isi. Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah fi Al-Ahadits Al-Wahyah menuturkan dua buah hadits lengkap dengan sanadnya. Hadits pertama berasal dari Jarir, redaksinya sesuai dengan hadits di atas, dan hadits kedua berasal dari Anas bin Malik dengan redaksi yang sedikit berbeda. 3. Status hadis Ibnu Al-Jauzi kemudian berkomentar bahwa dua hadits tersebut tidak syahih, palsu. Hadits pertama yang berasal dari Jarir di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Ubaid, seorang yang tidak dikenal identitasnya. Sedangkan hadits kedua yang berasal dari Anas bin Malik di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abd Ar-Rahman bin Utsman. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, para ulama tidak menggunakan hadits yang diriwayatkan Abd Ar-Rahman bin Utsman. Dan menurut Imam Ibnu Hibban, hadits Abd Ar-Rahman ini tidak bisa dijadikan hujjah. Halaman 20 dari 21 muka daftar isi. Dalam kitab Lisan Al-Mizan karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad Nasir Ed-Din Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah. Ibnu Al-Jawzi mengatakan lebih lanjut bahwa hadits itu tidak memiliki mutabi, yaitu hadits yang sama dengan sanad yang lain. Pernyataan Ibnu Al-Jawzi ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi seperti baru kita ketahui dalam kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah fi Al-Ahadits Al-Wahyah, Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dua riwayat dari hadits tersebut, dan dua riwayat itu sama-sama tidak syahih, palsu. Maka boleh jadi, kitab Al-Wahyat itu bukan kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah fi Al-Ahadits Al-Wahyah. Wallahu a'lam.
Wallahu a'lam bishawab. Halaman 21 dari 21 muka daftar isi profil penulis Teguh Hairul Fazli. Lahir di Aceh, 28 Agustus 1988. Pernah menempuh pendidikan agama di pesantren Babul Ilmi Muntasik, Aceh Besar, kemudian melanjutkan studi ke pesantren Sirajul Mukhlasin Magelang, Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, LIPIA, Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab. Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan jenjang S2 di Institut Ilmu Al-Quran, IIKI, Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, S. Saat ini, penulis tergabung dalam tim Asatidz Rumah Fikih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji ilmu fikih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada. Di samping aktif menulis, penulis juga sering menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis sekarang tinggal di Jati Padang 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media WhatsApp di 085213367853.